Pelabuhan di jalan, sekali lagi, stop pungli, hentikan pungli. Begitu kita dengar, hati-hati. Sekali lagi saya sampaikan, tim ini pasti akan datang ke sana. Mulai dari pos 8 namanya sini, pos 9 sampai ke Pacis sampai ke sono. Mulai arah dari utara ataupun dari Cakung, macet lagi. Nah, disitulah kejadian itu namanya perang. Jadi kami mohon kepada Bapak Presiden, bagaimana solusinya nih ke depannya kami. Karena kami Pak sakit hati sebenarnya Pak, kalau dibilang sakit hati. Kapolri, selamat pagi. Siap, selamat pagi Bapak Presiden. Ya, ini saya di Tanjung Priok, ada banyak keluhan dari para driver kontainer yang berkaitan dengan pungutan liar, pungli di Fortune, di NPCT One, kemudian di Depo Dwipa. Pertama itu. Siap. Yang kedua juga kalau pas macet itu banyak driver-driver yang dipalak sama preman-preman. Ini keluhan ini tolong bisa diselesaikan. Saya perlu peringatkan kepada seluruh lembaga, pada seluruh instansi, mulai sekarang ini stop yang namanya pungli. Hentikan yang namanya pungli, terutama yang berkaitan dengan pelayanan pada masyarakat, pelayanan pada rakyat. Stop, hentikan. Saya sudah perintahkan tadi ke Kementerian Perhubungan, ke Menpan, ya tangkap, langsung pecat yang berhubungan dengan ini. Sudah, itu aja. Banyaknya premanisme di jalan, adanya juga pungli oleh aparat, saya kira nanti akan saya perintahkan langsung ke Pak Kapolri, Pak Kapolri, agar itu ditindaklanjuti. Nggak bisa seperti itu. Sudah saya perintah langsung ke Kapolri untuk dicek di lapangan, diselesaikan, nanti pasti akan melapor ke saya. Ini juga saya kira sudah didengar langsung oleh Pak Kapolda Metro, tapi saya nggak perintah langsung, perintahnya ke Kapolri biar semuanya jelas dan bisa diselesaikan di lapangan. Nanti akan saya ikuti ini, proses ini. Di semua kantor, semua instansi, di pelabuhan, di jalan, sekali lagi, stop pungli, hentikan pungli. Begitu kita dengar, hati-hati. Sekali lagi saya sampaikan, tim ini pasti akan datang ke sana. Driver banyak yang mengeluh karena urusan bongkar muat. Benar enggak? Ketika terjadi kemacetan itu yang akibat dari proses bongkar muat di pelabuhan, kami juga mengalami tentang tindakan kriminalitas, Pak. Itu ketika macet gitu. Nah, banyak sekali kawan-kawan tuh hampir tiap hari sampai hari ini pun juga mengalami tentang tindakan kriminalitas gitu. Ya, pada saat macet gitu, kawan-kawan ini diambillah barangnya. Kalau di Tanjung Priok ini sebutnya asmoro, Pak. Yang dia ketika macet itu ngambil barang dari kendaraan gitu secara diam-diam. Kemudian ada juga yang kalau dia terorganisir gitu preman-premannya di setiap daerah-daerah rawan gitu, dia naik ke atas mobil, Pak. Ini kan kontainer kan? Iya, kontainer betul. Bisa dibuka. Barangnya ngambilnya dari mana? Barang kendaraan, Pak, maksud saya. Oh, barang kendaraan. Kendaraannya. Kan dia ada ban setip, kadang aki, kadang juga handphone. Kalau dia berani naik ke mobil itu ditodong kita, Pak. Ditodong, kemudian diminta barang-barang kita, handphone, dompet, segala macam, uang jalan habis gitu. Begitu keadaan macet, ada di depannya itu ada yang dinaikin mobilnya, naik ke atas mobil gitu, bawa celurit apa nodong gitu. Itu nggak ada yang berani nolong, Pak. Padahal itu depan, belakang, samping, kanan itu kan kendaraan semua dan itu orang semua gitu. Itu sangat memprihatinkan dulu. Karena dia takut kalau posisinya nanti dia membantu, preman-preman itu akan nyerang balik begitu ke dirinya. Maka dia lebih memilih tutup kaca. Nah, itu memperhatikan sekali gitu kan. Sekarang masih ada enggak itu? Masih, itu, Pak. Tadi kan ngomongnya dulu. Sekarang masih? Masih, Pak. Masih? Masih. Ya. Ini ada yang menyampaikan pungutan di Fortune, di NPCT One, di Depo Dwipa. Bener enggak?
Benar, Pak. Itu pungli itu begini Pak ceritanya, meminta imbalan lah, kalau nggak dikasih kadang diperlambat. Itu jabatan tadi benar itu kayak Fortune, Nui Pak, terus MBP, hampir semua depo rata-rata. Itu Pak. Yang sekarang itu yang saya perhatikan itu yang agak bersih, cuma namanya depo Senkon sama depo Kurinar agak bersih dikit. Lainnya hampir rata-rata ada pungli Pak. Punglinya itu siapa yang pungli? Dari apa ada karyawannya Pak. Jadi contoh Pak, kita kan bawa kontainer nih, kosongan lah ataupun mau ngambil kosongan. Nah, kita laporan kan, diambil lah. Itu harus ada uang tip, dia bilang pulih ya, atau 5.000 paling apanya kadang-kadang 15.000, ada 20.000 Pak. Itu kalau nggak dikasih, masih dikerjakan, cuma diperlambat. Alasannya dulu yang ada duitnya, kata kasarnya begitulah. Coba mereka itu nggak mau ngomong Pak. Jadi begitu punglinya Pak di dalam depo itu Pak. Nah termasuk tadi saya jelaskan lagi masalah premanisme. Itu premanisme itu begini setelah kayak macam kemarin depo macet. Itulah terjadi namanya premanisme itu. Namanya premanisme itu auzubillah bijalik. Sampai itu kalau nggak salah hari itu ada yang kena todong kalau nggak salah. Pada saat itu pas ngantri macet itu Pak di jalan raya di depan mulai dari pos 8 namanya sini, pos 9 sampai ke Pacis ke sono. Mulai arah dari utara ataupun dari Cakung macet lagi. Nah disitulah kejadian itu namanya premanisme itu Pak. Jadi kami mohon kepada Bapak Presiden bagaimana solusinya nih ke depannya kami. Karena kami Pak sakit hati sebenarnya Pak, sebenarnya kalau dibilang sakit hati Pak. Ceritanya begitu, tidak ada kenyamanan untuk supir kami. Pak Kapolri, selamat pagi. Siap, selamat pagi Bapak Presiden. Enggak, ini saya di Tanjung Priok. Ada keluhan, banyak keluhan dari para driver kontainer yang berkaitan dengan pungutan liar, pungli di Fortune, di MPCT One, kemudian di Depo Dwipa. Pertama itu. Siap. Yang kedua juga kalau pas macet itu banyak driver-driver yang dipalak sama preman-preman. Ini keluhan ini tolong bisa diselesaikan. Itu aja. Siap. Pak Bori, ya. Sekarang Bapak. Ya, terima kasih. Kami masih dengan Pak Wali di Jawa Barat. Ya, oke. Gak apa-apa. Kami Ya, berikan tips. itu aja. Terima kasih. Tadi juga sudah saya perintah langsung ke Kapolri untuk dicek di lapangan, diselesaikan. Nanti pasti akan melapor ke saya. Sini juga saya kira sudah didengar langsung oleh Pak Kapolda Metro. Tapi saya nggak perintah langsung, perintahnya ke Kapolri biar semuanya jelas. Dan bisa diselesaikan di lapangan. Nanti akan saya ikuti ini, proses ini. Nah kalau keluhan-keluhan seperti itu tidak diselesaikan, udah pendapatannya sedikit, masih kena preman, masih kena pungli, itu yang saya baca di ini, di status di media sosial yang saya lihat keluhan seperti itu memang harus kita selesaikan dan diperhatikan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Sekali lagi saya terima kasih atas pertemuan pagi hari ini. Nanti coba saya prosesnya ini akan saya ikuti. Nanti saya akan cek ke bapak-bapak tadi yang menyampaikan apakah sudah terjadi perbaikan atau belum. Kalau enggak nanti saya undang lagi di lain waktu. Ya. Terima kasih karena saya masih ada acara yang lain. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.